Hai sedulur, gimana puasanya? Masih semangat apa udah loyo nih guys? Semangat dong, jangan loyo-loyo. Nah, sambil nunggu buka puasa, aku kasih kalian film horor dari Turki nih, yang judulnya Yüce Harfliler Adak. Film ini menceritakan tentang Salih yang cacat karena tertembak waktu berburu bersama teman baiknya yang namanya Metin. Metin ini berjanji dengan ibunya si Salih kalau dia bakal biayain Salih sampai sembuh. Nggak taunya dia cuma PHP doang. Sebelum lanjut ke alur filmnya, bolehlah kalian klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Nggak bayar kok. Berawal dari 4 pasangan muda-mudi yang kayak lagi di mabuk asmara nih. Nah, ini namanya Metin, ceweknya namanya Arzu. Kalau cowok brewok ini namanya Salih, cewek yang di sebelahnya namanya Sermin. Mereka lagi asik mengabadikan foto kebersamaan mereka nih. Udah puas foto-foto, Metin sama Salih pergi ke hutan. Seperti biasalah, mereka melakukan hobinya. Kayaknya sih berburu burung gitu. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk pencar nih. Tiba-tiba, dor! 5 bulan kemudian, terlihat Salih duduk di atas kursi roda sambil ngeliat ibunya yang lagi ngegunting foto teman-temannya, yaitu Metin, Arzu, dan Sermin. Terus ditempel di boneka, kayak boneka bakal santet gitu. Nah, si Arzu ini lagi ceritain tentang kejadian 5 bulan lalu. Kalau dulu, Metin tuh salah tembak Salih. Dan gak lama setelah kejadian itu, Arzu dicampakkan. Malah sekarang Metin udah tunangan tuh sama bekas pacarnya si Salih yang namanya Sermin. Waktu itu, Metin juga bebas dari pengadilan. Karena memang Metin ini termasuk dari keluarga berada ya. Dia janji bakal biayain Salih sampai sembuh. Di kamar, emaknya Salih ini kayak kelihatan sedih gitu ya. Jelaslah sedih, karena teman-temannya tuh gak ada yang jenguk si Salih. Bahkan, Metin yang dianggap teman baiknya pun gak ada kabarnya. Kayaknya sih dia lari tuh dari tanggung jawabnya. Gak mau bawa Salih ke dokter buat operasi. Emaknya ya sedih iya, kecewa apalagi. Saking kecewanya, dia bakal balas dendam tuh. Onlar da senin yaşadığın cehennemi yaşayacaklar. Di rumah, Sermin sama Metin lagi asik nih nonton drakor sambil ngemil popcorn. Dia dapat telepon dari karyawannya, Aziz namanya. Kayak ada masalah serius gitu. Metin buruan datang ke bangunan proyeknya. Tapi sampai sana gak ada orang satupun. Dia langsung nelpon Aziz lagi dong. Tapi Aziz bilang kalau dia gak ada tuh nyuruh Metin ke sana. Dia ngedenger suara dari dalam bangunan. Masuk dong dia ke bangunan itu. Dia ngeliat ada peti di dalam gundukan tanah. Dia denger orang kayak minta tolong gitu dari dalam. Gak pikir lama, Metin langsung ngeruk-ngeruk tuh gundukan tanah. Pas dia buka peti itu, ada Salih dengan muka scary-nya. Pas noleh, ada ibunya juga. Metin ketakutan banget lah itu. Di rumah, Arzu kelihatannya dia lagi serius tuh baca buku. Ada pula orang ketuk-ketuk dari luar. Dia ngintip, terlihat ada Salih dan ibunya lagi mondar-mandir gak jelas gitu. Gak lama kemudian dari belakang, dia ditarik rambutnya dan didekatkan ke muka Salih yang seram itu. Gangguan berlanjut nih. Kali ini Sermin yang diteror. Dia dengar kayak ada benda jatuh gitu. Dia ngeliat lukisan. Di sana ada beberapa peluru yang menempel pada jatuh. Pas dia mau ngambil, jump scare. Sermin bangun dari mimpinya. Di rumah Salih ada emaknya lagi ngeliatin 3 boneka yang ngegantung di situ. Dia bilang semua bakal dapat balasannya. Ngeri ya guys. Keesokan paginya, Arzu datang ke rumah Metin buat ngambil barang-barangnya yang masih ketinggalan di rumah itu. Tapi dengan muka juteknya, si Sermin ini gak mau ngizinin masuk, malah ngusir si Arzu. Di kamar, Salih terbaring tak berdaya dan ada 2 ibu-ibu sedang mendoakannya. Salah satu ibu itu bilang kalau di dalam kepala Salih masih ada peluru.
yang gak bisa dikeluarkan. Kalaupun bisa, itu sangat beresiko. Arzu yang udah sampai di apartemennya, dia ngeliat burungnya. Maksudnya dia ngeliat burung peliharanya lepas dan terbang. Dia ngejar burungnya sampai ke atas loteng. Dia dengar suara burungnya di bawah meja. Dia ngidupin senter di HP-nya. Pas lagi ngeraba-ngeraba nyari tuh burung, jumpscare. Metin lagi ngeberesin barang milik Arzu nih. Dia ngedenger suara aneh di luar. Keluarlah dia kan, penasaran sama tuh suara. Tiba-tiba dia jatuh ke sungkur kayak ada yang dorong gitu. Lah, tangannya masuk ke dalam tanah. Dia ngeliat ada Arzu di pintu, jalan kayang-kayang gitu, entah kayak apalah pokoknya. Dia ngedeketin Metin. Dia bilang kalau Sally sangat marah padanya. Saking ketakutan, Metin teriak sekenceng-kencengnya. Orang sekampung pada bangun kali tuh. Shermin bangun, Metin udah gak ada di sampingnya. Dia ngedenger suara tembakan gitu, terus kayak nginjek muka Sally, sampai ketakutan sejadi-jadinya. Hoja datang nemuin Mak Sally. Dia bilang kalau yang akan mereka gunakan ini bukan ilmu hitam atau santet guys. Bukan guna-guna juga, aku juga gak tahu ilmu apa. Namun untuk melancarkan ritual ini, mereka memerlukan tumbal. Hoja ini mulai ngajarin cara-caranya ke Emak Sally. Sally hanya bisa melototin doang. Kayaknya sih Sally ini gak setuju ya dengan perbuatan ibunya. Siangnya, mulailah emaknya itu mencari tumbal. Di kafe, kelihatannya Metin sama Arzu lagi ngomongin hal yang serius nih tentang Sally. Sedangkan di tempat lain, setelah selesai nge-gym, Shermin pergi ke lokernya nih, kayaknya mau ganti baju. Dia mau ngebuka lokernya nih, tapi tiba-tiba bola basket di atas jatuh. Pas noleh, pulanglah dia ke rumah kan. Dia ngelihat ada dua cewek lagi ngomong-ngomong gitu. Lah, di belakangnya, ada emaknya Sally. Malam pun tiba. Mak Sally yang udah dapet tumbal langsung dong melancarkan ritualnya. Mulailah dia baca-baca mantra, sampai akhirnya si tumbal malah meninggal tuh. Arzu yang lagi nyenyak tidur, dia kayak ketindih gitu, gak bisa gerak sama sekali. Metin dateng ngehampiri dan ngegendong si Arzu. Di sisi lain juga, Metin mulai gelisah, kayak udah mulai gila gitu guys. Ngomong-ngomong sendiri. Emak Sally ketemuan lagi nih sama si Hoja. Dia ngadu kalau ritualnya gagal total. Hoja berasumsi mungkin tumbalnya tidak disukai sama itu jin, jadi harus mencari tumbal yang sesuai. Siangnya, Arzu datang ke rumah Sally. Dia gak sengaja ngeliat fotonya yang udah lecek di tempat sampah. Di kamar Sally, dia ngeliat Sally yang masih lumpuh gitu. Arzu ngajak emak Sally keluar, dan dia nyeritain kalau dia udah lama putus sama si Metin. Dan sekarang, Metin malah tunangan sama Shermin. Emaknya bilang, padahal Sally cinta mati tuh sama si Shermin. Udah selesai cerita, Arzu disuruh balik lagi ke kamar Sally. Di kamar, Arzu minum teh buatan emaknya Sally. Dan tentu saja teh itu udah dicampur dengan obat tidur. Arzu nanya tentang fotonya yang dia temuin tadi di tempat sampah. Emak Sally bilang kalau foto itu awalnya ya buat kenang-kenangan, tapi dia gak tahan ngelihatnya, jadi dibuang aja. Di waktu yang sama, si Metin datang ke rumah Sally, tapi dia selalu ngedenger suara-suara aneh di dalam kepalanya. Jadi dia balik lagi deh, gak jadi masuk. Di dalam, Arzu udah gak sadarkan diri nih. Emak Sally mulai mematahkan ranting kayu dan menancapkan di boneka santet itu. Malam harinya, Shermin kedatangan ibunya. Di tengah menggosip, ibunya nih pergi, mau bikin teh katanya. Tapi lama banget gak keluar-keluar. Shermin dengar suara kletek-kletek gitu. Dia datang nyamperin ibunya yang lagi matahin ranting-ranting kayu. Pas itu juga tulang Shermin pada patah. Akhirnya innalillah deh. Gak tahu kenapa nih Metin masuk ke dalam hutan, tempat dia berburu dengan Sally dulu. Mungkin dia mau mengenang masa-masa dulu kali ya. Tiba-tiba dia didorong, duduk di atas kursi roda. Anehnya dia ini gak bisa gerak sama sekali guys. Di sana udah ada Sally, emaknya, dan ada juga bapak-bapak tua. Entah itu siapa, aku pun gak kenal. Sally bilang kalau ini bukan salah Metin. Pas Metin ngeliat ke atas, wassalam lah dia itu. Mak Sally masih melanjutkan ritualnya.
Demi kesembuhan Salih, kali ini Arzula yang jadi tumbalnya. Di tengah ngebaca mantra, emaknya jatuh. Ternyata di belakang udah ada Salih yang nusuk emaknya. Menurutku nih ya, mungkin dari awal Salih ini gak setuju dengan emaknya buat balas dendam. 2 bulan setelah kejadian itu, Salih mulai bisa ngomong. Ternyata kejadian 5 bulan yang lalu itu pas mereka berburu, Metin ini gak sengaja nembak bapak-bapak tua yang lagi nyari kayu bakar. Nah kebetulan Salih ini pas dateng. Dia panik dong lihat bapak-bapak itu ketembak. Karena Metin takut dijebloskan ke penjara, dia kalap langsung nembak Salih yang membuat Salih jadi lumpuh. Jadi gitu guys ceritanya. Makanya mamanya itu mau balas dendam.